Pernah nggak sih lo baru banget dapat bonus atau kenaikan gaji, terus besoknya satu grup WhatsApp keluarga tiba-tiba rame. Ada yang tiba-tiba curhat token listriknya habis, ada yang mau pinjem duit buat cicilan motor, sampai saudara jauh yang udah bertahun-tahun nggak kontak tiba-tiba jadi akrab lagi. Bro, di titik itulah lo bakal sadar kalau angka di saldo rekening lo itu magnet buat masalah orang lain. Gue tahu lo sayang keluarga, tapi ada batasan tipis antara berbakti sama jadi sapi perahan. Hari ini kita bakal bedah kenapa nyimpen nominal gaji buat diri sendiri itu bukan pelit, tapi bentuk pertahanan diri paling waras. Balik lagi di Cek Saldo, tempat kita ngobrol jujur soal duit tanpa basa-basi kaku. Di video ini gue nggak bakal nyuruh lo buat bohong. Gue cuma mau sharing soal logika di balik privasi finansial. Kenapa kadang makin dikit orang yang tahu isi dompet lo, makin tenang tidur lo tiap malam. Nah, ini penting nih. Yuk kita mulai pembahasannya. Poin pertama, pajak sosial. Ini bukan pajak yang lo setor ke negara, tapi pajak yang ditagih secara halus sama lingkungan lo cuma karena mereka tahu lo punya duit lebih. Bayangin, lo lagi makan di warteg langganan. Begitu orang tahu gaji lo naik, celetukan kayak, wah yang gajinya 2 digit mah takdirin es jeruk dong. Itu bakal mulai bermunculan. Kedengarannya kayak bercanda kan? Tapi sebenarnya itu awal dari pengikisan saldo lo secara perlahan. Masalahnya bukan soal harga satu es jeruk, tapi orang mulai ngitungin duit lo di dalam kepala mereka. Mereka mulai bikin kalkulasi sendiri atas hasil keringat lo. Ah, si A kan dapat bonus 10 juta. Kalau gue pinjem 1 juta buat bayar cicilan yang nunggak, harusnya nggak berasa dong buat dia. Trust me, ini racun banget buat rencana finansial lo ke depan. Pas orang tahu angka pasti gaji lo, mereka berhenti ngelihat lo sebagai manusia yang punya kebutuhan dan mulai ngelihat lo sebagai dana darurat berjalan. Gue pribadi ngerasa pas kita rahasiain gaji, kita sebenarnya lagi jagain hubungan pertemanan biar tetap tulus. Poin kedua, menjaga diri dari financial guilt atau rasa bersalah karena punya duit. Pernah ngerasa nggak enak buat beli sepatu baru atau gadget yang lo incer, padahal itu pakai duit bonus lo sendiri. Kenapa? Karena di saat yang sama lo tahu ada saudara yang lagi ngeluh gak bisa bayar kontrakan. Begitu angka itu bocor, lo kehilangan kendali atas hak buat nikmatin duit itu tanpa dihakimi orang lain. Lo bakal dicap sombong kalau beli barang bagus atau dibilang pelit kalau bantuannya dianggap kecil dibanding gaji lo. Padahal lo lembur sampai tipes, tahan dimarahin bos tiap hari, itu buat masa depan lo sendiri kan? Bukan buat jadi penambah lubang kesalahan finansial orang lain terus-menerus. Rahasiain gaji artinya lo menjaga kemerdekaan lo buat ngatur hasil kerja keras lo tanpa intervensi rasa bersalah dari luar. Lanjut ke poin ketiga, membangun batasan atau boundaries. Angka gaji itu privasi, sama kayak password HP lo. Nggak semua orang berhak akses, termasuk keluarga besar. Bukan berarti kita pelit ya, lo tetap bisa bilang, gua ada rezeki dikit nih buat bantu. Tapi nggak perlu sebut nominal pastinya. Kenapa? Karena angka yang spesifik bakal bikin orang mulai ngatur hidup lo. Ah, gaji segitu mah cicilan mobilnya harusnya yang ini aja, jangan yang itu. Nah, lo nggak mau kan hidup lo disetir sama opini orang lain cuma gara-gara mereka tahu saldo lo. Kedewasaan finansial itu artinya lo yang pegang kendali penuh, bukan penonton di pinggir lapangan. Poin keempat, menghindari drama perbandingan. Ada yang lebih parah dari nggak punya duit, dibanding-bandingin sama saudara sendiri. Tuh lihat si A gajinya udah sekian, masa kamu cuma segitu? Atau sebaliknya, kamu kan gajinya gede, masa cuma kasih segini ke sepupu? Uang itu sensitif banget di lingkungan kita. Begitu angka keluar ke publik, drama perbandingan bakal dimulai tanpa lo bisa stop. Hidup lo bakal jauh lebih tenang tanpa ada yang tahu lo ada di posisi mana dalam tangga ekonomi keluarga. Kadang, pura-pura biasa aja itu adalah kunci ketenangan yang hakiki buat ngejaga mental lo tetap waras. Terakhir, keamanan. Lo nggak pernah tahu siapa yang bakal denger info soal kenaikan gaji lo. Mulut ke mulut itu bahaya bro. Info dari keluarga bisa nyampe ke telinga orang yang punya niat cuma mau manfaatin lo. Dengan tetap low profile, lo punya ruang buat uang bekerja secara diam-diam.
Lo bisa investasi, bangun aset, atau persiapan dana darurat tanpa diganggu pertanyaan duitnya dari mana, atau kok nggak bagi-bagi. Biarkan kesuksesan lo yang berisik nanti lewat aset yang lo punya, bukan lewat nominal gaji yang lo umbar sekarang. Jaga rencana lo tetap rahasia sampai hasilnya kelihatan nyata. Intinya, privasi itu mahal harganya. Nyimpen nominal gaji dan bonus bukan berarti lo nggak sayang keluarga, tapi lo lagi jaga kesehatan mental dan keharmonisan hubungan lo sama orang sekitar dalam jangka panjang. Ingat, lo punya hak penuh atas hasil keringat lo sendiri. Disclaimer sekali lagi, konten ini cuma buat tujuan edukasi dan hiburan, bukan saran finansial resmi ya. Tanggung jawab ada di tangan lo masing-masing. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran, coba tulis di kolom komentar. Privasi itu tenang. Gue pengen tahu berapa banyak dari lo yang setuju sama prinsip ini. Jangan lupa subscribe biar saldo lo makin sehat. Gue cabut dulu. Nah, kalau lo udah bisa rahasiain gaji, langkah selanjutnya adalah gimana caranya duit itu bisa kerja buat lo pas lo lagi tidur. Ada satu video lagi yang worth it banget buat lo tonton di sini.